Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9, pada kesempatan kali ini bersama MGMBS Matematika kita akan belajar terkait dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Jangan lupa untuk anak-anak kalian subscribe dulu untuk channel SMP Negeri 1 Kandat agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru untuk materi matematika. Apa itu persamaan kuadrat? Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang mempunyai pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. A itu apa anak-anak? A adalah koefisien yang melekat pada X pangkat 2, kemudian B adalah koefisien yang melekat pada X, dan C adalah konstanta atau bilangan yang konstan yang tidak mempunyai variabel. Contoh, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat berikut. 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai A nya adalah, ingat kembali, A adalah koefisien X pangkat 2, maka A nya ini adalah ini ya, yang melekat pada X pangkat 2, maka A sama dengan 2 dan B sama dengan, ingat B adalah koefisien X, maka B sama dengan 3 dan C nya adalah ini konstantanya yang tidak punya variabel yaitu sama dengan 4. Saya kira cukup mudah untuk menentukan nilai A, B, dan C nya. Kemudian contoh yang kedua, 4x pangkat 2 ditambah 2x sama dengan 0, maka nilai A nya adalah 4 yaitu yang melekat pada X pangkat 2, B nya adalah 2 yang melekat pada X, dan C nya adalah 0. Kemudian contoh yang ketiga, jika bentuknya seperti ini, bagaimana untuk nilai A dan B nya? X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0, itu bisa kita tulis seperti ini. Kita rubah dulu ke dalam bentuk apa? Bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu X pangkat 2 BX plus C seperti ini. AX pangkat 2 tambah BX plus C sama dengan 0. Nah, ini kita rubah dulu. X pangkat 2 ditambah 0x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka dari sini sudah jelas A nya sama dengan 1, yaitu di depannya X seperti ini. Kalau tidak ada koefisiennya, tidak ada bilangannya, maka di sini sebenarnya ada angka 1, yaitu menjadi A sama dengan 1, kemudian B nya ini yaitu 0, dan C nya adalah min 4. Ingat, tanda di depannya ini yaitu min atau pengurangan itu menjadi miliknya C, menjadi miliknya 4, sehingga C nya adalah min 4, bukan 4 tapi min 4. Kemudian contoh yang keempat, 3x pangkat 2 dikurangi 5x sama dengan 2x dikurangi 1. Kita rubah dulu ke dalam bentuk umum, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka bentuk umumnya menjadi seperti ini. 3x pangkat 2 dikurangi 5x, 2x dikurangi 1, ini kita bawa ke sini menjadi 2x itu, karena kita bawa ke kiri menjadi min 2x. Min 1 kita bawa ke ruas kiri menjadi plus 1 tambah 1 sama dengan 0, sehingga bisa kita operasikan 3x pangkat 2 dikurangi 5x dikurangi 2x, min 5x dikurangi 2x itu sama dengan min 7x, ditambah ini tambah 1, maka ini juga ditambah 1 sama dengan 0. Dari bentuk ini maka kita bisa mencari nilai A, nilai B, dan nilai C nya. Maka nilai A nya adalah 3, nilai B nya adalah min 7, dan nilai C nya adalah 1. Nah, saya kira itu sangat mudah menentukan nilai A, B, dan C
dari persamaan kuadrat. Anak-anak harus benar-benar memahami ini dulu sebelum kalian nanti untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Pahami dulu untuk nilai A, B, dan C-nya. Itu anak-anak saya kira untuk pengertian dari persamaan kuadrat ataupun mencari nilai A, B, dan C dari suatu persamaan kuadrat. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk materi yang berikutnya adalah setelah kalian memahami persamaan kuadrat, nilai A, B, dan C-nya dari suatu persamaan kuadrat, maka sekarang kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara untuk mencari akar dari persamaan kuadrat. 1, dengan cara faktorisasi. Kemudian yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mencari akar persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Untuk faktorisasi sendiri anak-anak nanti ada beberapa macam. Yang kita bahas pada video kali ini adalah untuk persamaan kuadrat. PK itu adalah persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Nanti berarti kalau di sini ada A sama dengan 1, pasti nanti ada A tidak sama dengan 1. Untuk persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, contohnya adalah seperti ini anak-anak. X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, ingat ini A sama dengan 1, berarti A-nya ini pasti 1. Di depannya X pangkat 2 ini adalah 1, karena tidak ditulis itu berarti sebenarnya adalah 1. 1 kali X pangkat 2 itu berarti tetap X pangkat 2, makanya satunya tidak ditulis. Caranya bagaimana untuk mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1 dengan cara faktorisasi? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A kalikan dengan C. A kalikan dengan C. A-nya berapa tadi? 1. B-nya berapa? 7. C-nya berapa? 12. Langkah yang pertama adalah A kalikan dengan C. Berarti nanti kalikan 1 dengan 12. Hasilnya berapa? 12. Kemudian langkah yang kedua ini, cari perkalian yang hasilnya adalah A kali C tadi, yaitu 1 kali 12 yaitu 12. Cari perkalian yang hasilnya 12. Kira-kira berapa saja perkalian yang hasilnya 12? Kemudian syarat berikutnya adalah dari hasil perkalian yang hasilnya 12 tadi, kalian pilih yang jika dijumlahkan maka ketemu nilai B, yaitu 7. Coba sekarang kita cari perkalian yang hasilnya 12. 1 kali 12 sama dengan 12. Benar apa salah? Betul. Kemudian berapa kira-kira lagi? 2 kali 6. 2 kali 6 juga 12. Yang ketiga 3 kali 4 juga 12. Apakah hanya 3 ini anak-anak yang perkalian hasilnya 12? Tidak. Bisa saja 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1, min 1 kali min 12, min 2 kali min 6, min 3 kali min 4, itu juga akan ketemu 12. Tapi ingat di sini, jika dijumlahkan sama dengan B, karena B-nya positif, pasti perkaliannya ini dengan menggunakan positif semua, tidak mungkin menggunakan negatif kali negatif. Pasti positif kali positif. Itu salah satu triknya. Kemudian kita coba kita jumlahkan sekarang. 1 ditambah 12 berapa? 1 tambah 12 sama dengan 13. 2 ditambah 6 8. 3 tambah 4 7. Nah, ini yang kita cari. Jika dijumlahkan sama dengan B, yaitu B-nya adalah 7. Berarti ini, yaitu yang ketiga. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya dari persamaan tadi kita tulis seperti ini. Langkah yang berikutnya, ini adalah soalnya. Kemudian setelah kalian ketemu perkalian dan penjumlahannya ini, maka kalian tulis ini saja langsung. Buka kurung, tutup kurung seperti ini. X tambah titik-titik, X ditambah titik-titik sama dengan 0. Kemudian
yang hasilnya tadi, yang pilihan kita yaitu 3 kali 4 ini kita tulis di sini. 3-nya kita taruh di sini, kemudian 4-nya kita taruh di titik-titik yang kedua. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pertanyaannya apakah harus seperti ini anak-anak? Tidak. Boleh kalian tulis X ditambah 4, X ditambah 3, dibolak-balik sama karena perkalian, sama dengan 0. Kalau sudah ini, maka kalian nanti akan bisa menentukan nilai X1 dan X2 nya, nilai akar dari persamaan kuadrat tadi. X ditambah 3 sama dengan 0, ini yang pertama. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini ada 2, nanti jadi X1, ini jadi X2. Untuk mencari X1 bagaimana? X ditambah 3 sama dengan 0, maka itu bisa kita tulis menjadi seperti ini. X ditambah 3 sama dengan 0, karena ini kurungnya bisa kita buka. Maka menjadi X1 sama dengan min 3. Nih, X1 sama dengan min 3. Dari mana dapatnya? Ditambah 3, karena kita mau mencari nilai X-nya ini. Mencari nilai X-nya ini berarti selain X kita bawa ke ruas kanan, ditambah 3 dibawa ke ruas kanan menjadi min 3, plus 3 dibawa ke ruas kanan menjadi min 3. Kemudian X ditambah 4 sama dengan 0, sama, ini adalah X1, ini jadi X2. Caranya sama seperti tadi. Yang kita butuhkan adalah nilai X, maka selain X kita bawa ke ruas kanan. Positif 4 dibawa ke ruas kanan menjadi negatif 4, maka X2 nya adalah min 4. Nah, saya kira itu untuk mencari persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi dengan A sama dengan 1. Nanti pada video berikutnya akan kita bahas mencari persamaan kuadrat, mencari akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi dengan A tidak sama dengan 1. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.